Terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami di Senin Inspirasi ya. Dan sore hari ini kita masih mengangkat salah seorang pelaku UMKM, yaitu Muhammad Buhari Muslim ya, seorang ataupun owner dari Kepa Chicken ya. Sekali lagi untuk Anda nih yang penasaran ya untuk produk dari Kepa Chicken itu seperti apa sih? Nah, itu bisa ya Anda lihat di display ya untuk saat ini, itu dengan berbagai varian ya. Ini dari tampilannya saja ini sangat menggugah selera gitu ya. Baik, ini berbagai varian ya. Itu ada chicken katsu, itu bisa disebut ya. Ada chicken katsu, terus Korean spicy, kemudian ada Kentucky-nya sama gepreknya. Aduh, ini dari wanginya aja ini gimana nih? Udah gak konsen ya untuk siaran. Baik, kita masih ngobrol ya. Kita masih melanjutkan, tapi untuk sesi untuk kita mengenal lebih banyak lagi untuk varian-varian dari Kepa Chicken ya, yang tentunya ini menjadi fokus ya dari Buhari ya. Oke. Baik, kita lanjut lagi ya. Seperti diinformasikan bahwa untuk bisa seperti saat ini itu merupakan hal yang tidak mudah gitu ya. Beberapa kali gagal ya. Tadi kita lanjut lagi nih. Tadi pada saat Buhari ini bertemu kembali ya dengan klien lama ya yang menawarkan untuk bisa kembali membuka usaha handphone ya. Nah, ini kelanjutannya seperti apa, Bu Hari? Jadi ya kami pada saat itu saya terima tawarannya dan saya jalankan sampai pada titik uangnya kembali dan saya sudah punya milik modal sendiri lagi. Oh, jadi dijalankan terus punya sudah lunas ya, kemudian ya oke. Terus kemudian saya buka konter lagi, sudah lumayan besar lagi juga. Tapi ya karena mungkin belum waktunya untuk merasakan manis-manis dulu ya. Allah uji lagi gitu kan. Allah biar lebih kuat lagi. Nah, akhirnya saya jatuhnya bukan karena siapa, karena ditipu. Iya, ditipu oleh teman sendiri. Iya, jadi kebetulan kenapa bisa terlalu percaya atau bagaimana? Ya, terlalu percaya. Terlalu percaya. Dan itu sebenarnya juga salah satu, bukan berarti kita nggak boleh baik sama orang lain ya. Salah juga tuh kalau misalnya kita nggak boleh baik. Tapi terkadang ada saja orang yang memanfaatkan orang terlalu baik. Iya, kan misalnya kalau kita ada orang baik sama kita kan kita sungkan. Iya. Tapi ada juga orang yang tahu seseorang itu baik, ya kan? Atau misalnya gampang lah dikasih, kalau bilang kalau begini langsung oke. Ya, akhirnya dimanfaatkan tersebut. Ya, pada saat itu saya percaya, kan saya percaya dan itu mengajak kerjasama atau bagaimana? Bulan teman ini kan lagi tidak punya pekerjaan. Dia jual beli HP tapi jatuh juga dulu. Jadi saya bilang, ayo sini. Akhirnya diajak untuk berpartner gitu ya. Bantu jual saya HP, bantu jalan konter, gitu kan. Nah, pada saat itu saya lagi sibuk ngajar juga, Kak. Saya ngajar ngisi kajian gitu kan. Untuk anak SMA. Biasa pasti akan ada waktu saya tinggalkan konter saya. Oke, jadi ada kesibukan di luar ceritanya ya. Jadi untuk operasional di konter itu diserahkan sama teman ya. Cuman berjalan awalnya sih tidak curiga sama sekali saya kan, karena saya memang tidak mau berburuk sangka sama orang lain kan. Tapi satu hari dia bawa barang pulang dan itu jumlahnya cukup besar. Berartinya barang-barang yang ada di konter itu? Ya, ada beberapa dia bawa pulang dan itu cukup besar jumlahnya. Hampir lebih dari setengah. Istilahnya orang isi toko ya. Dia chat saya bilang katanya ada yang mau lihat katanya kan. Oh ya, kalau gitu nanti ya. Besok saya hubungi tidak aktif, besoknya tidak aktif. Akhirnya menghilang. Ghosting. Tidak ada jejak ya. Waduh. Ini langsung stres ya. Iya, langsung hilang. Tapi saya langsung ya. Saya pada saat itu punya pilihan dua. Apa saya harus marah atau saya harus ikhlaskan.
Ya. Masalahnya kalau diikhlaskan ini barang besar ini. Tapi saya mengatakan ya bukan rezeki saya. Ya, karena kalau saya harus pikirkan itu ya mungkin saya tidak bisa bangkit lagi gitu. Jadi sebenarnya terkadang itu ini salah satu juga poin yang saya rasakan ya. Ya kan? Terkadang kita itu bukan karena kita tidak bisa bangkit lagi. Karena kita terlalu memikirkan kegagalan kita. Kenapa? Ya. Karena kita terkadang yang tidak membuat kita bisa bangkit lagi bukan karena kita menyerah, bukan, tapi karena kita terlalu fokus dengan kegagalan kita. Kita fokus, kita berlarut-larut di situ. Iya. Sedih kan, ya. lapor ke polisi. Dan sebagainya. Iya. Yang harusnya itu langsung kita merubah ya pemikiran kita. Berpositif thinking. Kalau saya pada saat itu sebenarnya ya Allah ya, saya yakin pasti Allah yang ganti lebih baik dari apa yang Allah ambil dari saya. Saya sesederhana itu berpikir. Jadi ngapain saya habiskan waktu saya, tenaga saya, energi saya untuk apa yang sudah pergi. Berarti itu bukan rezeki saya gitu ya. Tapi terlepas dari itu lagi, ya itu kesalahan saya juga di awal karena kenapa tidak secara profesional merekrut orang. Hanya karena dia teman gitu kan. Tidak profesional gitu ya. Artinya saling keterkaitan. Percaya saja. Jadi pintu kesalahan saya, pintu kegagalan saya itu adalah saya sendiri. Namun ketika Allah sudah berikan dampaknya, ya saya harus terima. Oke. Jadi tidak berlarut-larut dalam kesedihan ya. Berartinya bangkit lagi. Nah ini memulai usaha lagi dengan bisnis yang sama atau bagaimana? Pas itu saya lebih fokus ke menenangkan diri dulu. Dulu ya. Jadi terkadang itu kita terlalu egois. Lebih dekat dengan mic ya. Terkadang itu kita terlalu egois terhadap diri kita. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena kita hampir semua kita ini, kalau kita gagal, kita nggak mau menyalahkan diri kita. Pasti menyalahkan orang lain. Menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Memang dia itu salah, pokoknya cari kambing hitam. Padahal saya pikir tidak, bisnis jual mobil bagus, ya kan? Jual beli HP bagus, ini bagus. Tapi kenapa gagal terus? Berarti yang salah bukan itunya, bisnisnya. Kitanya ya. Demand-nya yang salah. Jadi menjadi cermin juga. Jadi saya harus, ya Allah, saya yang salah nih. Pada saat itu saya berpikir ya udah, saya mau tenangkan diri saya. Saya bilang sama orang tua saya, sama keluarga saya kan. Saya bilang saya mau ke Jawa. Ke Jawa. Bukan saya ke Solo pada saat itu. Ya di Solo tempatnya kita. Jadi saya nyantri jadi santri. Jadi saya santri. Jadi menenangkan diri ya. Jadi betul-betul pengen lebih dekat sama Allah aja. Akhirnya di Jawa itu ya sedikit demi sedikit mulai terbaik memperbaiki mindset terutama gitu kan, memperbaiki hati. Kita ini mau lihat siapa sih ya? Pada saat saya biasa berpikir waktu saya bisnis punya banyak uang, saya mau dilihat sama siapa gitu kan, saya mau berbangga sama siapa sebenarnya. Jadi saya sedang tidak merasa menjadi diri saya. Ya, saya cuma merasa menjadi seseorang yang ingin dilihat sama orang lain. Jadi saya cuma pengen dilihat sama Allah saja. Jadi ini menjadi basic juga ya, menjalankan bisnis nantinya seperti itu ya. Itu berapa lama di Jawa, Bu Hari? 2 tahun. 2 tahunan. Itu setelah menenangkan diri, kemudian kembali lagi ke Makassar ya. Itu akhirnya memulai usaha lagi, terus bisa seperti saat ini atau bagaimana? Ada beberapa kali usaha yang dicoba ya. Panjang juga ceritanya. Panjang juga ceritanya. Kayaknya nggak cukup ya sejam ya. Kita break lagi ya untuk sesaat ya. Dan ya Smart Listener, kita masih bersama dengan Kepa Chicken ya untuk sore hari ini. Dan kita bisa lihat untuk di displaynya ini berbagai varian ayam. Ini hasil olahan dari seorang Bu Hari Muslim ya. Kita akan break dulu untuk sesaat. Dan Smart Listener, tentunya Senin Inspirasi akan kembali hadir setelah kita ikuti beberapa